nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik itu nikmat iman, Islam, dan juga nikmat sehat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafaratum inna 'adzabi lasyadid. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Namun ketika kita kufur dengan nikmat Allah, maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Ikhwafillah, saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menyampaikan sholawat kita kepada Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga tabi'inya. Mudah-mudahan kita semua yang selalu cinta dengan sunah-sunahnya, yang selalu mengharapkan syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan harapan kita yaitu syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insyaallah malam ini malam yang penuh kemuliaan. Saya tidak ingin berdakwah atau ceramah, tidak. Namun di sini saya mengambil tema kita hanya untuk berbagi. Bagaimana berbagi segala bentuk nikmat. Bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Baik itu dari kesehatan, apalagi situasi kita saat ini masih ada yang namanya COVID-19. Ya, mudah-mudahan negara kita, umumnya Indonesia, dibebaskan sama Allah, diangkat kembali virus-virus COVID-19 tersebut sehingga tidak mengganggu, ya. Kita tidak merasa terganggu. Yang biasanya kita ibadah, kita rame-rame di masjid, sholat berjamaah, kita mengadakan pengajian, kajian-kajian Islami, tidak ada larangan-larangan lain. Dan insya Allah sebagai pengusaha-pengusaha, baik itu di pasar atau di pertokoan pun pulih kembali normal untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, saya tidak tidak hanya ingin berbagi saja, karena saya pun menjemput rezeki Allah itu kita harus ikhtiar. Kita harus melakukan suatu usaha bebas selama itu tidak melanggar aturan-aturan Allah. Yang berdagang boleh dengan berdagang, kita hanya diminta sama Allah untuk usaha. Kita tidak boleh menentukan hasilnya. Hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Yang kita syukuri di sini, kita terus bersyukur, semoga Allah berikanlah rezeki kita ini rezeki yang berkah dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dalam menyikapi COVID-19 ini, kita tidak perlu was-was ataupun gelisah hatinya, apalagi rasa takut. Kita mau silaturahmi, mau bertemu dengan keluarga, kita tidak boleh takut. Ya, yang terpenting kita tetap mengikuti peraturan-peraturan pemerintah sesuai standar protokol, ya, semaksimal mungkin. Di samping lain, kita meminta berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari virus tersebut. Yang selanjutnya, yang masih usaha di perjalanan, ya, seperti anak-anak Grab, ya,
tetap niatkan kita keluar hanya untuk menjemput rezeki yang Allah ridho. Ya, di sisi lain insya Allah juga ada pahala di situ. Karena apa? Kita menjemput rezeki Allah, ya, menafkahi diri keluarga, itu subhanallah pahalanya luar biasa. Karena ada suatu riwayat yang menjelaskan ketika kita mencari nafkah demi untuk menafkahi keluarganya, kemudian kita ini sama Allah diwafatkan, ya, ketika kita mencari nafkah. Karena segalanya kita meminta kepada Allah, maka meninggalnya itu seperti pahalanya syahid. Subhanallah. Oleh karena itu kita tak perlu khawatir, ya. Tak perlu khawatir, yang penting luruskan niat kita hanya untuk mencari keridhaan Allah. Kemudian untuk teman-teman, ya, untuk saudara-saudaraku yang satu profesi, ya, mungkin kita sama-sama, ya, sifatnya juga umum, kita tanamkan rasa kejujuran kita, terutama jujur bukan untuk siapa, untuk diri kita, ya. Jam kita untuk sholat, kita sholat, ya. Jam kita menerima tamu, jam juga untuk melayani tamu sebaik mungkin. Yang terpenting di sini kita tidak ada dusta, ya. Selalu mengakal-ngakali, ya, agar kita dapat konsumen itu tidak boleh, ya. Kita bekerja semaksimal mungkin bukan untuk cari uang, tapi untuk cari keberkahan, ya. Keberkahan ketika Allah berikan rezeki yang berkah, insya Allah akan menjadikan kebaikan buat diri, buat keluarga, dan syukur-syukur dari rezekinya di sini kita berlimpah, kita bisa berbagi kepada saudara-saudari kita yang membutuhkan. Yang selanjutnya, konsep ketika kita sedang diuji oleh Allah, baik itu usahanya lagi sepi, baik itu ujiannya penyakit yang belum kunjung sembuh, yang harus kita lakukan adalah dahulukan kita meminta kepada Allah, dahulukan kita meminta pertolongan kepada Allah, kemudian syukur bisa untuk melaksanakan sholat sunnah. Setelah itu kita baca, ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita bisa, boleh dari suratul Fatihah, kemudian berdoa meminta kepada Allah. Kalau itu suatu penyakit, mohon kepada Allah agar penyakit itu disembuhkan. Kalau usahanya sepi, kita meminta kepada Allah agar diberikan rezeki yang berkah, yang barokah. Dengan datangnya konsumen kita menambah persaudaraan, tidak menjadikan permusuhan. Karena memang ini kita sedang berjalan, ya, hidup kita berjalan di dunia yang hanya sesaat, ya. Peribahasanya mah kita lagi berjalan, kemudian kita mampir, ya. Kita berteduh dulu di bawah pohon karena saking teriknya panasnya matahari. Kemudian setelah redup, ya, setelah mataharinya sudah mulai surup, ya, kemudian kita berjalan lagi, ya, untuk mencari sesuatu. Perjalanan itu akan terasa indah. Di mana itu keindahan? Insya Allah ketika kita bangun di suasana dunia ini dengan penuh amal ibadahnya, niatkan karena ini didapatkan keridhaan Allah, maka sehingga sana surga itu insya Allah kita akan bersama-sama. Yang selanjutnya, ini poin penting, ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Nah, keluarga adalah salah satu poin yang paling target utama, dan iblis laknatullah alaih itu punya tugas kepada balantaranya. Siapa yang berhasil menghancurkan rumah tangga, maka akan diberikan mahkota. Oleh karena itu apa? Segala apapun bentuknya yang menjadikan perselisihan dalam keluarga, jangan sampai kita memberikan celah mereka. Apapun itu. Karena saya yakin setiap bentuk keburukan-keburukan itu ada di budaya syaitan yang masuk secara tidak sadar. Dari hal yang kecil, permasalahan yang ringan, ya, akan menjadikan besar karena kita memberikan ruang kepada mereka. Oleh karena itu, mari kita hancurkan mereka, mari kita musnahkan mereka. Kita harus siap memerangi, kita harus siap memerangi, bahwa nyatakan bahwa musuh yang nyata adalah syaitan laknatullah alaih. Oke, saudara-saudariku, mohon maaf
kalau ada kata-kata yang kurang sopan, yang kurang berkenan, karena saya sedang belajar di sini, kita belajar bersama. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, ada hikmah yang bisa kita ambil. Hadani Allah wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.